Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, teman-teman parenting berdua, selamat siang. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan keadaan sehat ya, sekeluarga. Mudah-mudahan suara kami bisa kedengaran dengan baik. Dan tentunya eh, sebelumnya kami mohon maaf karena sempat tertunda ya webinar Berapa ini, kali? Qadarullah ya, 2 kali tertunda karena kurang sehat begitu. Alhamdulillah hari ini sudah bisa berjalan dengan normal. Jadi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya, walaupun tertunda banyak dan mungkin semangatnya ada pada hilang ya. Ya mungkin nggak ada juga yang akhirnya nggak sempat ikut ya begitu. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Nah, insya Allah siang hari ini kita akan membahas salah satu skill atau keterampilan yang cukup simpel sebenarnya dan insya Allah bisa membantu kita menjadi orang tua dalam mendidik anak tetap perhatian, penuh perhatian, tapi nggak memanjakan. Ya, penuh perhatian, tapi bisa memandirikan. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar istilah gaya atau style parenting, yaitu authoritative parenting. Ya, ya ini berdasarkan rekomendasi APA, ya Hmm. American Psychological Association, dan saya yakin teman-teman mungkin pernah baca dari referensi lainnya atau tahu dari referensi parenting yang lain. Ya, ini adalah style atau gaya mendidik anak yang paling ya seimbang, paling sehat, ya kan? Authoritative parenting yaitu saat orang tua itu mampu berada di tengah-tengah ya dalam mendidik anak. Oke, tidak kaku, tidak juga terlalu fleksibel sampai Hmm. nggak ada aturannya. Jadi ada di tengah-tengah. Hmm. Perhatian, fleksibel, tapi juga ada aturan yang jelas Aturan yang yang bisa jelas. anak-anak ikutin. Oke. Ya, ini yang paling termasuk dan memang dalam Islam Hmm. ya, kalau kita ikuti kajiannya Ustadz Abdullah Zain, Hmm. Salah satunya ya. salah satu Hmm. ya yang diperintahkan dalam Islam juga adalah kita dalam menjadi orang tua ya, itu menjadi orang tua yang bersikap apa pertengahan ya. Bahkan kita juga disebut sebagai umat pertengahan, ya kan? Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak nggak ada aturan, mungkin sampai kayak budaya Barat ya, ya Hmm. yang bebas sekali pergaulannya begitu, yang malah anaknya kalau ya ini kalau kita nonton apa kayak di TV gitu ya, ya kalau anaknya 17 laki-laki 17 tahun keluar nggak bawa kondom itu justru orang tuanya itu justru menyarankan jangan lupa bawa kondom gitu. Ya kan ya. Nah, itu kan ekstrim kiri artinya. Tidak ada batasan aturan ya yang jelas. Tapi sayang orang tuanya ya sayang. Begitu perhatian ya. Nah, tidak juga di sebelah kanan ekstrim kanan ya. Yang terlalu kaku, bangun harus kalau kalau bangunnya telat pasti dimarahin Dimarahin. gitu ya. Nggak mau mandi dimarahin, ya segala macam harus diatur ya. Nah, atau bahkan harus diawasi terus gitu Hmm. ya. Itu nggak sehat ya. Jadi yang sehat berdasarkan psikologi dalam Islam juga sudah dibuktikan umat yang pertengahan menjadi orang tua yang pertengahan atau dalam psikologi disebut dengan authoritative parenting. Bagaimana kita bisa memanjakan anak dalam artian kita penuh perhatian Hmm. kepada anak, Sayang. Hmm. tapi nggak memanjakan. Tapi tetap justru cara itu bisa memandirikan mereka. Nah, siang ini adalah salah satu tekniknya, Hmm. metodenya, skillnya, keterampilannya yang akan coba kita bahas. Dan sebenarnya sangat simpel ya. Hanya saja dalam prakteknya ini perlu sedikit-sedikit latihan, begitu. Nah, jadi ada 2 bagian. Memanjakan tanpa memanjakan. Ya, Teh Indah akan jelaskan bagian pertama terkait apa yang dimaksud dengan memanjakan yang Memanjakan. pertama nih. Hmm. Silakan. Oke, baik. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya ya. Saya mau tahu nih ini dari mana aja kalau boleh tahu sebutkan domisilinya. Sebelumnya perkenalan Bisa dulu respon nih. lewat chat Ya, ya. bisa tulis di WhatsApp ya. Ada dari mana aja. Kebetulan kalau kami sendiri dari Sleman, Yogyakarta gitu mungkin juga ada teman-teman yang di sini. Jadi siapa tahu nanti bisa silaturahmi.
Oke, dari Bunda Tiffany dari Bogor, Masya Allah Bogor. Apakah hujan? Kalau di sini sekarang panas Wah, banget. panas, panas terus ya, walaupun musim hujan. Wah, Malang. Wah, mudah-mudahan bisa ke sana ya, ke Malang. Malang kemarin hujan, Masya Allah, Bu Anjar. Iya. Dari Klaten. Wah, ini nggak jauh nih biasanya. Pak Aldi ini suka sepedaan Domisili, ke sana. domisilinya tapi Oh, lagi di Jambi, lagi di Jambi. Oh, Masya Allah, Bunda Ningsi. Dari Bu Menik, Pasuruan. oh Masya Allah. Pasuruan, Masya Allah. Ini Bu Menik juga sepertinya sering mengikuti di parenting berdua ya Bu. Salam kenal ya Bu Menik dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas responnya di kolom chat ya. Kita mulai teman-teman karena kita nggak pengen lama-lama ya. Jangan lupa siapkan catatannya, siapkan cemilannya dan juga kalau bisa sudah dikondisikan anak-anak gitu. Insya Allah kita sampai jam 2 gitu ya. Jadi penjelasan mungkin kurang lebih 20 menit. Setelah itu kita sama-sama belajar. Teman-teman boleh siapkan pertanyaan nanti Ya, kita akan jawab setelah penjelasan ini. kita Ya. diskusikan bareng nanti. Mm-mm. Oke, memanjakan. Nih, saya bahas di hal yang positifnya dulu ya. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman tahu nih, yang namanya memanjakan tanpa memanjakan artinya kita memberikan perhatian ke anak, kasih sayang anak, tapi kita juga tetap memberikan tanggung jawab dan juga punya batasan. Nah, ya, memanjakan di sini tuh seperti apa sih? Membacakan itu, saya juga teman-teman yakin tahu ya, adalah bagaimana kita berupaya untuk responsif. Tadi seperti kata Pak Aldi ya, kalau misalnya otoratif parenting adalah yang sangat direkomendasikan, di mana di situ ada sikap responsif, artinya kita tanggap, kita perhatian sama anak, kebutuhannya apa, kita berusaha ya untuk memberikan gitu ya, baik kebutuhan fisik ataupun emosional. Tapi tetap kita di situ punya aturan berbeda dengan gaya pengasuhan yang permisif. Nah, ini nih biasanya gaya pengasuhan permisif ini yang cenderung dekat dengan gaya pengasuhan yang memanjakan, tapi ya udah cukup memanjakan aja, nggak pakai adanya aturan, nggak pakai anak diajarin tanggung jawab. Nah, di situ sekarang kita teman-teman bisa evaluasi nih, kira-kira saya lagi ada di posisi mana nih? Ada di posisi yang seringnya memanjakan gitu ya, cukup memanjakan aja, tapi nggak ada aturannya, tapi nggak ada batasannya sama anak. Oke, kita masuk di memanjakan itu tuh yang harusnya kayak gimana sih yang bisa memberikan anak kemampuan untuk disiplin, kemampuan untuk tanggung jawab itu kayak gimana sih? Yang pertama itu harus selalu ada interaksi positif. Apa sih interaksi positif? Interaksi positif adalah perilaku orang tua di mana perilaku tersebut memunculkan emosi yang positif gitu ya. Kita hadir bareng anak ya, setiap anak ngomong kita tanggapin, kita tanyain kembali tadi abis main ngapain, main apa aja, pulang sekolah kita tanyain lagi gitu ya. Terus ada hubungan terus aja gitu. Kita mencoba untuk membangun komunikasi sama anak. Kita kasih motivasi kalau dia lagi down gitu ya, karena misalnya banyak PR gitu, kita kita semangatin anak kita bantu kerjain PR-nya. Yang paling simpel nih ibu-ibu untuk membentuk interaksi positif ini adalah contohnya misalnya setiap bangun tidur nih anak-anak jangan lupa untuk dipeluk ya, dielus, dirangkul. Bukan hanya untuk anak-anak ya, interaksi positif ini juga tentunya punya efek yang luar biasa kalau kita lakukan sama suami ya. Terus apalagi teman-teman selain itu anak-anak itu suka banget ditemenin bermain, apalagi setiap malam sebelum tidur kita bacain buku, terus juga nonton bareng ataupun mungkin teman-teman ini ya daripada capek-capek harus nge-gym sama anak-anak bareng-bareng untuk olahraga misalnya jalan-jalan ke depan rumah gitu ya sambil aktivitas di luar rumah ataupun misalnya berikan hadiah. Intinya interaksi positif ini, kalau teman-teman tahu, mungkin ini adalah salah satu hal yang ada dalam bahasa cinta ya. Kita ketahui ya, ada bahasa cinta yang namanya sentuhan, bahasa cinta yang namanya pujian, bahasa cinta yang namanya hadiah, pelayanan. Nah, ini semua kita berikan interaksi positif. Kenapa, teman-teman? Ini penting banget. Bisa dibilang ini adalah fondasinya anak mau disiplin, fondasinya anak mau mudah dinasehati, fondasinya anak untuk mau nurut gitu ya, mau diberikan aturan sama kita, fondasi yang utamanya adalah interaksi positif. Jadi perhatikan tiap hari sudah ada belum hal-hal ini? Atau apakah kita seringkali ini menciptakan banyak interaksi negatif yang tanpa kita sadari kita lakukan? Ya, kita tahu nih distraksi terbesar orang tua adalah
smartphone gitu ya. Seringkali nih kita merasa hadir sama anak, nemenin anak bermain, tapi apa? Kita chatting, kita misalnya sibuk buat jualan gitu ya. Hanya hanya melihat sekilas ke anak terus juga balik lagi ke HP-nya, ataupun misalnya kita nggak hadir dengan anak, salah satunya adalah memberikan banyak mainan sama anak, biarin anak main sendiri, tapi kita nggak terlibat. Nggak ikutan main. Iya, nggak terlibat ataupun ya hanya memberikan banyak hadiah gitu ya, tapi nggak ada terlibat secara emosional. Nah, itulah pentingnya ya interaksi positif itu, kata kuncinya gimana caranya agar ada keterikatan emosi antara orang tua dan anak yang terus-menerus berkembang di tiap harinya. Nah, lalu yang kedua di sini ya teman-teman, lalu gimana nih caranya agar memanjakan ini nggak jadi permisif? Kita nggak bentuk anak jadi anak yang manja aja, gitu ya, yang selalu minta bantuan sama kita, dikit-dikit apa mintanya dibantuin ya, ataupun malah dia nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang harusnya dia lakukan, pekerjaan kemandirian, misalnya anak umur 6 tahun masih disuapin, ataupun anak umur 10 tahun masih seringnya nangis gitu ya pulang sekolah gara-gara dimusuhin temennya gitu. Misalnya ya, dia nggak punya kemampuan untuk problem solving, dia nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah salah satu tandanya tuh, bisa jadi karena kita terlalu memanjakan anak. Nah, gimana nih caranya agar memanjakan ini terlihatnya nggak hanya sampai manjain aja gitu ya, tapi kita buat aturan yang jelas. Teman-teman, saya yakin di sini ibu-ibu nih ada tipe-tipe yang suka micromanaging ya. Semuanya diatur sama anak. Dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, sebelum tidur tuh harus diatur. Harus mandi jam segini, harus makan, harus ini. Nah, itu tandanya gitu ya, kita nggak punya aturan yang jelas. Apa sih teman-teman konsekuensinya kalau kita nggak punya aturan yang jelas? Kita gampang cemas. Kita ngerasa kok susah banget ya ngatur anak itu, susah banget ya bikin anak agar menerima nasihat kita ini. Dan itu pernah saya alami ya teman-teman. Kayaknya sebagai orang yang ngajarin parenting, berarti saya harus punya standar sama anak saya. Saya harus membuat anak saya menjadi anak yang disiplin dengan cara bangun pagi, siang seperti ini saya atur semua aktivitasnya. Apa yang terjadi? Saya stres, anak-anak juga mungkin merasakan hal tersebut ya. Dan teman-teman ternyata ya, Masya Allah di Islam sendiri gitu ya, kalau kita eh, berefleksi, kalau kita mau belajar lebih lanjut nanti akan dijelaskan Pak Eldi juga, bahwa kalau kita berpegangan dengan aturan yang jelas gitu ya, apa sih yang harus kita tetapkan dalam mengatur anak, apa sih yang harus kita fleksibel gitu ya, atau nggak terlalu banyak aturan sama anak, insya Allah ini akan memandu kita agar kita nggak cemas sama anak, dan juga anak merasa bahwa orang tuanya nggak micromanaging. Jadi teman-teman ya, yang namanya aturan yang jelas itu yang seperti apa sih ya? Yang pertama, aturannya dikomunikasikan simple. Apalagi anak-anak usia di bawah 4 tahun ya. Nggak bisa nih kita komunikasikan aturan bahwa kamu nonton itu 30 menit, nggak boleh nonton yang seperti ini, setelah itu harus apa, nggak bisa. Harus satu kata dulu, oke, nontonnya misalnya dikondisikan pakai alarm ya teman-teman selama 30 menit. Seperti itu, harus sederhana, jelas, dan sedikit dulu untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Dan penting juga nih, kita harus lihat nih kapasitas anak, apakah anak mampu melakukannya. Misalnya contohnya aturannya adalah kita pengen anak kita makan sendiri gitu ya. Kita lihat nih usianya, oh usianya 3 tahun. Oke, insya Allah bisa nih anak makan sendiri. Tapi sebelumnya kita bantu dulu nih. Jangan lupa selalu responsif dulu nih. Kita ajari pelan-pelan, kita temenin dulu makannya. Misalnya makan paginya, kita suapin dulu, baru deh anak kita coba untuk makan sendirinya di di sore hari ataupun malam hari. Itu penting ya. Kita penting untuk memberi dari kitanya, kita harus sederhana sama anak, dari anaknya kita lihat dulu nih, kapasitasnya mampu nggak melakukan. Atau kita hanya meraba-raba, seringnya orang tua ini hanya meraba-raba ya, kita berikan aturan yang banyak gitu ya, yang panjang, tanpa melihat kesiapan anak. Jadi penting banget kita lihat kesiapan anak, kita lihat kapasitasnya anak bisa nggak.
Gimana caranya kita tahu kapasitas anak? Ini ditentukan dari seberapa banyak kita interaksi sama anak, dari seberapa banyak kita observasi sama anak kita. Dan masalah observasi ini ya, teman-teman nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu, karena ini penting banget ya, masalah observasi ini kita bahas lebih lanjut di kelas skill orang tua nanti yang akan kita teman-teman ketahui setelah nanti penjelasan dari Pak Aldi. Silakan lanjut. Gimana sih sebenarnya ya? Aturan itu harus kayak gimana sih biar orang tua nggak stres, nggak cemas, dan juga anak juga mau mengikuti aturannya. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi memanjakan eh, tanpa memanjakan. Tadi Teh Indah udah sampaikan, memanjakan yang pertama artinya responsif, ya kan? Responsif itu berarti kita ya penuh perhatian gitu aja lah gampangnya. Ya, penuh perhatian tuh gimana ya? Penuh perhatian tuh interaksi positif nih kalau mau dibahasain gitu. Ya pokoknya semua aktivitas perilaku-perilaku sederhana yang kita lakukan sebagai orang tua kepada anak. Dan itu membuat anak ya tenang, happy, ya nyaman. Ya, itu namanya interaksi positif. Ya, setiap anak ini bisa berbeda preferensinya begitu. Tapi sedikit contohnya ada di sini, seperti bisa teman-teman lihat. Dan yang penting jangan lupa dipahamin aja konsepnya. Interaksi positif tuh intinya adalah perilaku kita kepada anak yang itu menenangkan mereka. Ya, baik itu secara fisik ataupun secara emosional. Oke. Tapi anak-anak kalau diinteraksi positif di, diberikan interaksi positif terus, manja. Itu normal. Ya, makin saya sayang, makin saya bantu kerjain PR-nya, minta dikerjain terus PR-nya gitu ya. Mm-mm. Makin saya suapin, minta disuapin terus. Akhirnya pengen main sambil disuapin, nggak mau lagi makan sendiri. Gitu. Itulah kenapa memanjakan tanpa memanjakan. Memanjakan yang pertama, responsif harus kita lakukan sekaligus, sekalian, ya, berbarengan, bersamaan dengan penerapan aturan yang jelas. Jadi memang dua hal ini yaitu kita terapkan bareng-bareng, ya, sekaligus di waktu yang sama. Tadi Tenda udah jelaskan, intinya kita penuh perhatian, tapi tetap mengajarkan, menegakkan aturan. Nah, kepada anak, aturannya intinya jelas. Jelas itu maksudnya gimana? Teman-teman bisa lihat di sini. Jelas itu intinya simple ya, komunikasinya mudah, bukan kayak Tenda tadi contohkan, nyerocos sana sini gitu. Ini kan harus begini, kamu harus begini karena begini, 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 begini. Susah, anak paham itu susah kalau begitu. Jadi simple, Kak, boleh nonton 30 menit setelah ngaji. Misal begitu. Simple. Ya. Anak mudah pahamin, anak mampu melakukannya. Ya gitu ya. Oke, nanti ada contohnya. Nah, dalam sebelum itu dalam dalam memahami seperti apa kita bersikap ya dalam memberikan aturan pada anak, ya ini mungkin ada teman-teman yang di sini kemarin ikut kelasnya Teh Indah tegas aturan ya beberapa waktu yang lalu ya begitu. Nah, sini udah sempat beliau jelaskan dalam bersikap menegakkan aturan kepada anak, ya kita itu kan harus punya guide ya guidance, ya harus punya panduan. Kalau kita nggak punya panduan dalam bersikap kepada anak, ya itu sama aja kita jalan tuh ya Tanpa jalan tuh nggak ada petanya gitu. mm, Nggak ta-
nggak tahu mau gimana ya, petunjuknya mau kemana gitu kan, belok kanan belok kirinya kemana nggak tahu. Kalau kita nggak ada aturan, sorry, nggak ada guidance dalam menetapkan aturan, biasanya guidance-nya adalah Diri sendiri, emosi ya, emosi, suka-suka. ya. Nah, begitu ya. Ketika orang tua guidance-nya dalam bersikap itu adalah suka-suka, ya aturan itu nggak akan bisa diikuti anak. Suka-suka maksudnya gimana? Ketika moodnya lagi bagus, anak main HP mungkin atau nonton itu lebih fleksibel ya. Sampai sejam dibolehin, dibiarin aja. Misalnya gitu. Ketika mood orang tua lagi nggak bagus ya, anak mau mulai minta nonton gitu misalnya, anak baru minta nonton aja, orang tua udah eh, panas duluan gitu ya. Apa kamu mau nonton-nonton? Nggak boleh hari ini nonton gitu. Padahal nggak ada alasan apa-apa untuk melarang mereka nggak boleh hari ini nonton. Paham ya? Bisa dipahami ya maksudnya. Alasannya apa? Alasannya karena orang tua lagi nggak mood aja. Begitu. Itu bahayanya. Sehingga kemudian apa? Anak bingung. Ya, guidance itu seperti lampu merah lah teman-teman sekalian. Ya, sorry, suaranya kecil ya. Oke, guidance itu seperti lampu merah lah teman-teman sekalian ya. Oke, lampu merah, sorry, lampu lalu lintas ya teman-teman sekalian. Merah, kuning, hijau. Kita semua tahu nggak artinya itu apa? Tahu kan? Sehingga mau dia motornya Beat, Vario, mau dia mobilnya Avanza, mau dia mobilnya Mercedes kayak ya, BMW, kalau lampunya merah, semua tahu itu tandanya berhenti. Paham maksudnya ya? Gitu ya. Tapi bayangkan kalau setiap orang yang berkendara mengartikan lampu merah dengan pengertian mereka sendiri. Ya. Oh, merah itu berhenti. Oh, merah itu jalan. Oh, merah itu jalan tapi pelan-pelan gitu. Misalnya gitu ya. Oh, merah itu jalan, yang penting jalan aja tapi pelan-pelan gitu. Gimana? Berantakan nggak persimpangan? Hancur nggak? Nggak ada aturan. Ya, terjadi kecelakaan. Itu yang namanya guidance. Ya. Ketika orang tua punya panduan dalam mengatur, dalam menetapkan aturan pada anak, ya, panduan ini juga harus bisa dipahami ya orang tua anak sehingga dua-duanya tuh sama-sama setuju bahwa kalau merah itu berhenti, kalau kuning itu hati-hati, kalau hijau jalan. Orang tua dan anak sama-sama setuju. Bukan aturan yang panduannya berasal dari apa tadi suka-sukanya orang tua. Kalau suka-sukanya orang tua, anak nggak bisa nangkep karena ini kayaknya hari ini ibu bakal ngemarahin saya nggak ya, bakal ngebolehin saya ini nggak ya gitu ya, bakal ngebolehin saya nonton nggak ya hari ini ya gitu kita lihat dulu ya ibu marah-marah atau enggak nih hari ini gitu ya, gitu ibu banyak senyum atau mulai nada tinggi gitu itu susah. Tapi kalau aturannya sudah jelas, kita hanya boleh nonton setiap hari itu misal anaknya lagi libur sekolah nih ya, hanya boleh nonton setiap hari maksimal 30 menit di pagi hari setelah mandi, maka itu lampu merahnya kita. Paham maksudnya? Kita semua tahu. Anak paham bahwa oh saya boleh nontonnya pagi habis mandi. Orang tua pun juga udah nggak perlu ngingetin terus. Karena apa? Karena aturannya tadi ya, guidance-nya jelas. Ini yang kadang orang tua nggak punya. Sehingga anak tuh nggak mampu mandiri. Anak tuh kalau nggak tahu guidance-nya di mana, panduannya ada di mana, maka mereka akan sulit untuk menegakkan aturan itu sendiri. Untuk bisa mandiri, ya, menerapkan aturan. Mandiri mengatur dirinya sendiri itu sulit. Begitu. Nah, bagaimana guidance-nya dalam Islam? Sebenarnya kita punya, ya, ada banyak guidance dalam bersikap. Kalau kita bicara psikologi, misalnya begitu. Tapi sebenarnya sebagai orang tua Muslim, kita udah punya guidance-nya yang tepat. Oke, apa itu? Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini di bagian fleksibel dan tegas ya. Nah, ini dalil atau referensinya berasal dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, saya nggak hafal persis zahirnya teman-teman sekalian ya, cuma saya yakin teman-teman pernah membaca atau mendengarkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika dihadapkan
kepada pilihan, ya, kepada suatu pilihan, maka beliau selalu memilih yang paling mudah selama, ya, dalam pilihan-pilihan tersebut tidak mengandung maksiat kepada Allah. Tapi jika dalam hal-hal yang berhubungan atau termasuk kepada bermaksiat kepada Allah, maka beliau adalah orang yang paling jauh atau orang yang paling keras tegas sikapnya. Nah, ini juga dibahas dalam kajian Ustadz Abdullah Zain, ya, menjadi salah satu dalil kita dalam bersikap sebagai orang tua ketika kita menegakkan aturan. Jadi sebenarnya, ya, sebagai orang tua, kita itu sebenarnya perlu bersikap fleksibel pada hal-hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Begitu. Artinya pada hal-hal yang halal, mubah, ya, amal-amalan sunnah. Begitu. Dan sebaliknya, kita justru harus tegas, oke, pada hal-hal yang yang termasuk bermaksiat kepada Allah. Inilah guidance atau panduan kita dalam menetapkan aturan pada anak. Oke, artinya misal sedikit contoh. Kalau dalam hal ini Hmm. Ini mubah dulu nih ya, mubah itu. kita memarahi anak, ya, mubah itu kan artinya boleh, ya, dilakukan dia tidak ada pahala tertentu, ya, ditinggalkan juga ya tidak apa-apa, tidak ada pahala juga ketika ditinggalkan, ya, intinya boleh, ya, misalnya mubah makan somai, Hmm. ya, makan somai seminggu atau 2 minggu sekali. Kira-kira kita fleksibel atau tegas? Ya, boleh nggak itu? Boleh, Fleksibel, fleksibel. ya. Tapi kalau makan somai setiap hari, itu kira-kira gimana? Misal, ya, si contoh aja, ya. Maka itu termasuk mulai nggak toyib nggak kira-kira? Ya, itu termasuk mulai Hmm. merusak kesehatan diri sendiri, yang itu termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak boleh merusak diri kita sendiri, ya kan? Merokok, makan makanan yang tidak sehat terus menerus. Junk food. Benar, ya. Hmm. Jadi kira-kira dengan pemahaman ini kita jadi punya panduan teman-teman dalam bersikap. Jadi misalnya kalau anak saya lagi liburan ini, ya, misal nggak mau kemana, nggak ada rencana kemana-mana, begitu, nggak ada, ya, nggak ada hajat tertentu pagi-pagi, tapi dia belum mau, eh, anggap saja jam 6 pagi, kemudian kita suruh mandi, dia nggak mau mandi, ya, kira-kira kita sikapnya di mana? Coba teman-teman bisa ngerespon eh, melalui chat, boleh, ya. Silakan. Ya, anggaplah anak 7 tahun, 8 tahun, boleh, ya. Ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, boleh, ya. Lagi liburan sekolah nih, nggak ada hajat apa-apa, ya, sedang nggak ada hajat apa-apa, ya. Oke. Kemudian jam 6 pagi kita perintahkan dia mandi, tapi anak belum mau mandi, dia maunya nanti Bu jam 9. Kira-kira kita bersikap fleksibel atau tegas dalam hal ini, misalnya, ya. Kita kenali dulu, ya. Mandi itu termasuk di mana? Dalam hal ini mandi pagi liburan. Oke, ya. Oke, Betul, ya, kita bisa fleksibel. fleksibel di situ. Banyak nih orang tua, masih ada sebagian orang tua yang urusan anak mandi, ya, apalagi makan, Makan, ya, itu marah-marah, ya. Bukan diatur marah-marah, semua. ya, terlalu terlalu apa termasuk di sini, ya, dia terlalu keras. Oke, terlalu keras. Kalau kamu nggak habis makannya, ya, nanti malam tidur di luar. Nah, udah langsung ngancem, ya. Walaupun nggak benar-benar kita biarin tidur di luar, tapi anak males makan dikit aja udah langsung keluar ancamannya. Oke. Padahal persoalan makan adalah persoalan yang fleksibel. Tapi kalau misalnya dia nggak mau makan, dia lagi demam, Hmm. demam misalnya 2 hari, 3 hari, terus benar-benar nggak mau makan.
Nah, di mana sikap kita? Ya, maka tentu berbahaya. Kalau dia tidak mau makan, itu akan merusak diri sendiri kan gitu, ya. Maka tentu kita bersikap tegas di situ. Ya, ini pentingnya. Sebenarnya kita sebagai seorang Muslim kita udah ini ya Mm-mm. punya panduannya. Cuma kadang karena kita belum terlalu memahami ini, jadi itu kebanyakan orang tua dalam bersikap tidak memanjakan itu panduannya adalah tadi ya Mm-mm. suka-suka, suka-suka Mm-mm. orang tuanya gitu, ya Ataupun gitu. lihat standar orang lain ya. Atau lihat standar orang lain. Misalnya anak-anak orang Paling tuh belajar pas liburan gitu misalnya ya. iya Anak saya gitu. nggak belajar, nah langsung di situ marah-marah. Lihat 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 apa? Lihat lihat konten Instagram gitu. Mm-mm. Oh, selama liburan anak saya eh, masih terus menghafal Al-Quran, misalnya ya lihat konten Instagram, mulai insecure ya, mulai sikapnya keras pada anaknya gitu ya. Nah, padahal ini saya tanyakan ya, bahkan nih kita tes lagi perihal menghafal Al-Quran pada anak usia 5 tahun. Dia lagi males menghafal, dia nggak mau menghafal, nggak mau murojaah. Ayo, itu termasuk fleksibel atau tegas? Coba loh. Ini perihal menghafal Al-Quran. Oke, sholat. Oke, sholat wajib 5 waktu pada anak usia 5 tahun. Di mana harusnya kita bersikap? Ya, nah ini masih ada teman-teman orang tua, anaknya usia 5 tahun, tapi di sholat 5 waktu dia sikapnya keras. Padahal itu dilarang teman-teman. Ya nggak boleh dalam Islam kita mengancam, memaksa, bersikap keras pada Ada anak usia anak 5 tahun usia terkait sholat lima terkait waktu. terkait ibadah ya. Iya, padahal sholat itu wajib loh ya. Tapi Masya Allah, dalam hal ini luar biasa. ya, sholat 5 waktu itu kan wajib. Tapi dalam hal ini, untuk anak 5 tahun, meninggalkan sholat 5 waktu, itu termasuk bermaksiat kepada Allah, bukan? Tidak, ya, belum. Hmm. Oke? Nah, bahkan di atas 7 tahun pun juga belum. Hmm. Ya, tidak boleh. Kita mengancam, memarahi, memaksa, itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Nah, ini masih banyak orang tua yang, nah itu dia, karena dalam bersikap, dia nggak punya guidance, maka seenaknya. Maka akhirnya anak-anak sulit ngikutin, teman-teman sekalian. Oke, sulit ngikutin karena apa? Karena panduan dalam mengatur, dalam menerapkan aturan sekali lagi itu nggak jelas. Hmm. Ya, panduannya selalu berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Ya karena tadi ngikutin suka-sukanya orang tua. Begitu. Nah, ada banyak contoh dalam hal ini. Nah, ini penting ya kita pahamin bahwa sebagai orang tua agar kita tetap penuh perhatian kepada anak. Tapi sekaligus juga dalam memberikan perhatian itu juga tetap kita tegakin aturan. Cuma aturannya juga harus jelas. Jelas. Ya Hmm. panduannya, panduan aturannya harus jelas. Bukan asal-asal suka-suka kita. Gimana kejelasannya? Kita review sedikit. Ikutilah panduan yang sudah ada dalam Islam. Ya, intinya semua hal yang jika ditinggalkan atau kalau dilakukan dia akan termasuk bermaksiat pada Allah. Dalam hal itu kita harus tegas. Nah, tapi dalam hal yang lain dari itu, ya hal-hal yang halal, mubah, ya amal-amalan sunnah itu kita harus ringan, fleksibel. Seperti itulah Rasulullah SAW, ya. Ini beliau terapkan dalam hal urusan ibadah dan juga dalam hal urusan dunia. Kalau kita dihadapkan pada pilihan, misal sedikit contoh lagi ya. Nah ini teman-teman bisa baca referensinya nanti. Misalnya, saya harus sholat duha 4 rakaat atau 8 rakaat. Ya, dalam kondisi saya tidak terlalu fit, saya sewaktunya sempit, maka berdasarkan hadis Rasulullah tadi, bagaimana kita bersikap? Mengatur diri kita sendiri misalnya, fleksibel. Fleksibel. Waktu saya sempit, saya tidak terlalu sehat, tapi saya pengen tetap sholat duha, tapi saya fleksibel. Maka Rasulullah SAW selalu memilih yang termudah selama itu tidak bermaksiat pada Allah. Maka ya sudah, Bismillah, saya 2 rakaat saja hari ini. Sanggupnya segitu. Itu nggak salah, teman-teman sekalian. Ini penting, ya. Hmm.
Ini bersikap pada diri sendiri. Pada anak juga begitu. Ya, jangan sampai anak-anak nggak mau sholat duha, kita marah-marah, kita ngancem. Ya, kalau nggak mau sholat duha, nggak boleh ini, nggak boleh itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Oh, Karena nggak mau rojaah iya misalnya nggak gitu mau ya. murojaah, nggak boleh Nggak ini, mau nggak boleh sholat. itu, belum boleh, teman-teman nggak bisa. Ya, begitu ya. Karena ya seperti itulah agama kita ajarkan. Agama Hmm. kita lemah lembut, ya, berakhlak baik. Oke, batasan aturannya di mana jelas. Nah, ini gimana contohnya? Kita menerapkan memanjakan tanpa memanjakan. Gimana contohnya kita bersikap responsif, tapi sekaligus di saat yang sama menerapkan aturan yang jelas nih. Gimana Ibu? Hmm. Coba ceritain. Oke, ini kita baca Teman-teman bisa baca nih ada di kasusnya kasusnya. ya. Anak kelas 2 tidak mau diajak mengulang pelajaran di sekolah. Nah, biasanya masalah mengulang pelajaran di sekolah ini biasanya nih buat ibu-ibu yang permisif, yang apa, yang sifatnya pengen memanjakan gitu ya, kita kan udah kasihan nih sama anak, udah kasihan, jadi akhirnya sering kali ya udah deh nggak apa-apa. Nah, ternyata gimana nih teman-teman respon kita? Yang pertama, dalam memanjakan ini gitu ya, responnya harus responsif. Ingat selalu itu responsif, ada interaksi positif. Gimana caranya? Kita dengerin nih keluhan anak, kita hadir, kita Kak, ayo dengerin. waktunya kita ngulang pelajaran. Hmm, Aduh, nggak mau Bu, nggak males mau. ah, capek. Ah, gimana responsifnya? Oke, berarti kita apa? Kita validasi dulu. Oh, capek ya. Tadi belajar di sekolah banyak banget ya. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, baru deh kita siapkan strategi selanjutnya agar untuk mengatasi kelelahannya dulu. Misalnya siapin cemilan, terus juga waktunya nggak saat itu juga gitu ya. Karena mungkin kita sendiri sudah repot gitu ya sebagai ibu-ibu. Kadang kan mau ngurusin ini, ngurusin itu, kapan nih belajarnya? Ya udah deh, kita tunda dulu belajarnya. Jangan saat itu. Bisa jadi karena saat itu anak sangat lelah. Nah, lalu gimana strateginya agar kita juga punya aturan yang jelas ya, dan anak juga bisa mengikuti aturannya dan tetap kita kasih tanggung jawab gitu ya. Kita lihat dulu nih, langsung kita mikir, anak nggak mau diajak mengulang pelajaran sekolah ini, saya harus fleksibel atau tegas? Oh, Oke, fleksibel. oke, fleksibel ya, karena Ya nggak kan, tiap hari nggak ada gitu ya, ujian, ya nggak kan, ada hujan dan nggak ada. nggak tiap hari anak melakukan hal ini. Oke, fleksibel, tapi tetap kita harus ada aturannya nih. Negosiasi dulu ya, negosiasi dulu, atur lagi Kak. Belajarnya gimana kalau besok pagi sebelum sekolah? Atau kita ngulangi sebelum tidur aja deh. Oke, nggak mau sekarang nggak apa-apa, tapi sebelum tidur Sebelum gitu ya. sebelum tidur gitu ya. Dengan cara apa nih ningkatin anaknya biar semangat? Teman-teman bisa kasih reward. Misalnya nih besok pagi saat ibu nganter kakak gitu ya. Nanti kita ke supermarket dulu nih, kita beli roti misalnya gitu. Kalau misalnya anak mau ngulang. Jadi teman-teman yang namanya reward ya, terus juga konsekuensi ini memang penting banget apalagi untuk anak-anak di usia sekolah ya gitu ya, dalam kita memberikan aturan. Misalnya anak nggak mau belajar sekarang, nggak apa-apa, tapi seperti biasanya berarti kita tetap terapkan aturan di situ. Oke, kakak kita sudah punya aturannya ya. Hmm. Kalau nggak belajar, berarti besok kita tahan dulu deh nontonnya, kita nggak nonton dulu deh, gitu. Aturannya udah sebelumnya udah di briefing gitu Iya, ya. Misalnya kita mm, emang udah punya aturan gitu. Baru boleh apa? Baru bisa nonton sore gitu misalnya. mm-mm. Kalau udah Kalau udah ngulang ulang pelajaran. pelajaran. Tapi kalau sore itu misalnya ya tadi kan lagi Mm-mm. nggak mau, ya sudah nggak apa-apa kalau nggak mau gitu. Tapi ya maunya kapan? Nanti malam gitu misalnya kan. Mm-mm. Ya udah nggak apa-apa nanti malam ya. Tapi karena jadwalnya nontonnya sore, berarti ya berarti kita nggak nonton dulu sore ini Mm-mm. gitu ya. Diganti dengan hal yang Ya lain. besok lagi berarti karena apa? Karena kakak belum merojaan belajar gitu kan. Kalau menontonnya malam kan ya nggak mungkin ya. Nanti Mm-mm. malah ini gitu. Jadi Penting banget ya ya yang namanya kita selalu responsif dulu sama ya. sikap anak, karena seringkali ya yang jadi ibu jadi ayah juga kita mengedepankan yang namanya emosi dulu gitu ya. Anak Ya, nggak mau murojaah langsung pikirannya ini nanti target anak murojaah ini banyak nih, kalau anak saya sekali nggak murojaah ini nanti akan berpengaruh nih ke yang lain, ke yang lain, padahal gitu ya teman-teman, salah satu cara terbaik gitu ya agar anak mau mengikuti aturan, agar anak mau menerima nasihat adalah kita responsif dulu sama anak.
gitu ya. Bukan tetap menegaskan hal yang kita inginkan, tapi kita validasi dulu anak kita. Kita cari dulu nih sebenarnya kebutuhannya apa sih? Sebenarnya yang buat dia nggak mau murojaah, yang nggak buat mau dia ngulang itu apa sih? Nanti kita sama-sama untuk cari solusinya, gitu ya. Coba ya mungkin pernah ada contoh tentang fokus call solusi ini sama anak-anak yang udah berjalan gitu ya. Mungkin apa ayah bisa Nah, nyontohin? salah satunya persoalan ya ini yang paling gampang ya, uh, nonton nih anak-anak di rumah kayak gitu. Karena udah ada aturannya untuk bisa nonton, khususnya di liburan sekarang itu anak-anak kita tetapin memang boleh nontonnya cuma pagi doang gitu ya, pagi aja gitu. Kalau hari sekolah beda waktunya, tapi khusus liburan ini hanya boleh pagi. Tuh, dan itu hanya boleh ya setelah apa? Mandi, Mandi, makan. sarapan dan beresin mainannya kayak gitu. Nah, jadi ya kita punya aturan itu, kita responsif ya. Kakak, ya bukan kakak, anak-anak lah, karena biasanya sepaket nonton ya bertiga. Sorry teman-teman, ini berisik sekali. Ini apa ini ya, subhanallah ya. Ya udah, oke. Nah, mudah-mudahan nggak keganggu ya teman-teman sekalian, nggak terlalu kedengeran begitu. Nah, sekarang kita setiap anak mau nonton, ya hanya perlu ngingetin aja, ya. Kak, mau nonton nggak? Ini kita boleh nontonnya pagi doang kan, gitu. Oh ya mau, gitu. Ya, ya udah tahu harus ngapain dulu kan, gitu ya. Sok, dia mandi, dia makan, kita responsif ya. Mandi kita bantuin, ambilin handuknya, Hmm. mungkin. Kemudian makan juga ya kita bantu siapin, ya pastinya begitu. Nah, tapi kita juga minta mereka eh, beresin mainan, kita bantu juga beresin mainannya. Ah, itu bentuk responsifnya, ya. Responsif dalam bentuk berarti kita membantu pekerjaan mereka dan mungkin ya memberikan apa membantu kayak tadi nyiapin handuk ya, gitu. Itu kan kita memberikan perhatian Mm-mm. dan juga bentuk responsif lainnya, interaksi positif lainnya, dia dipuji. Wah, Masya Allah keren, udah pada mandi semua, siap nonton nih, gitu, misalnya gitu ya. Nah, itu kita kasih interaksi positif ya, dalam bentuk pujian. Basically banyak ya, tadi Teh Indah sempat sampaikan bahasa cinta. Pada dasarnya bahasa cinta, interaksi positif itu kita memberikan ragam bahasa cinta. Oke. Ya, tergantung kegiatannya apa ya, Hmm. gitu. Kalau tadi belajar, misalnya contoh kasus yang teman-teman lihat di sini, belajar itu anak nggak mau belajar, maka interaksi positifnya ya ya udah kita dengerin dulu ya, validasi dulu. Berdasarkan pengalaman kami ya, Hmm. berdasarkan pengalaman kami, ini ada di sini ya, hadir dengarkan ya. Bentuk interaksi positif dengan hadir mendengarkan itu aja itu udah besar sekali dampaknya Hmm. ya teman-teman sekalian ya. Sebenarnya kadang-kadang kita nggak perlu terlalu ngapa-ngapain. Barusan juga tadi siang ya, apa namanya, eh, anak kami yang kedua main keluar terus jatuh Hmm. gitu ya, jatuh, oke. Jatuh luka lututnya gitu. Nah, orang tua yang memanjakan, mungkin ada orang tua yang terlalu memanjakan anaknya usia 5 tahun. Kalau luka gitu udah langsung ya gimana sih orang tua yang memanjakan Iya. gitu ya. Ayo Aduh, sayang. kasihan ya, ini sini ibu gini ya, gitu gitu ya, mungkin gitu ya. Nah, tapi kalau kami enggak ya, cukup hadir dan dengarkan saja. Memanjakan, sorry, dia dia pulang ke rumah, buka pintu langsung nangis, memegang kaki lututnya luka begitu. Ya, luka nangis sakit gitu ya, jatuh gitu dan yang lain ya. Ya sudah, kami hanya hentikan kegiatan, diam, duduk, ya duduk sini gitu. Ya, duduk dulu, barengan dulu. Ya, tadi sempat saya ambilkan minum, begitu ya hanya hadir saja. Ya, hadir saja dengarkan kenapa jatuh di mana gitu ya dan yang lain. Nah, itu pun dia juga udah tahu sendiri ya, sok berarti gimana? Mau betadinin sendiri Solusinya apa? gitu ya. Mau betadinin sendiri, mau dikasih betadin sendiri gitu ya. Iya gitu. Akhirnya apa? Dia berarti nangis terus dia kasih betadin sendiri. Bukan kami yang ngasih betadinnya. Itu Hmm. kemandirian ya.
Itu namanya memanjakan tanpa memanjakan. Kita tetap berikan interaksi positif. Hmm. Oke. Tapi pada hal-hal yang anak-anak udah bisa lakukan, Lakukan. ya kita biarkan mereka coba lakukan sendiri. Ya, sok mau gimana? Ya. Kalau misalnya tadi anak saya mungkin bilang, tolong ya dibetadinin, ya dia minta bantu ya kita bantu. Kayak gitu, ya. Tapi nggak usah terlalu kita langsung, oh ya udah sini 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 gitu ya, Hmm. gitu ya. Nah, sebenarnya dia udah bisa ngasih Hmm. betadin sendiri. Sendiri. Itu namanya memanjakan tanpa memanjakan. Jadi aturannya jelas. Aturannya ya dia dia udah bisa memberikan betadin sendiri. Ya, tinggal kita tanya saja gimana, ya. Kamu mau ngasih betadin sendiri atau ibu yang betadinin, gitu Hmm. ya? Atau ibu yang kasih? Aku mau sendiri aja. Karena anaknya udah terbentuk begitu ya, udah bisa gitu. Akhirnya ya itu dia udah ngasih betadinnya sendiri. Terus ibu juga ngerasa ya dengan kita fokus ke solusi itu salah satu halnya sebelumnya adalah kita tahu dulu ya aturannya. Misalnya ini terjadi kalau misalnya anak sering kali ya anak di bawah 4 tahun tuh numpain air ya teman-teman. Tapi saat kita gimana sih caranya bisa fokus solusi itu? Yang pertama adalah kita tahu nih kita harus fleksibel ataupun tegas di sini. Kita tahu ya yang namanya numpain air, kita harus fleksibel aja gitu ya. Saat kita berusaha buat fleksibel, kita nggak akan untuk emosi. Kita langsung fokus solusi. Oke, jadi kamu harus ngapain? Ambil lap sendiri. Sehingga ya alhamdulillah sekarang anak-anak terbiasa dan kita juga nggak harus Nggak perlu nggak perlu marah-marah overreacting ya. lagi gitu ya. Karena sudah ada tuntunannya gitu ya. Udah ada guidance-nya bahwa fokus solusi itu bisa tercipta kalau misalnya kita punya aturannya yang jelas gitu ya, terus kita responsif sama anak dan ya cari solusinya bareng-bareng sama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Oke, ambil misalnya tadi ya ambil lapel gitu. Itu salah satunya teman-teman ya yang bisa teman-teman Ya. pelajari. Kadang-kadang orang tua kan udah emosian duluan. Ini sedikit contoh Mm-mm. ya, anaknya numpain gelas, ya usia 4 tahun, 3 tahun, tumpah. Mungkin gelasnya plastik, ya sudah aman begitu. Tapi kalau gelasnya kaca, biasanya lebih emosian lagi, itu karena pecah gitu kan ya, Mm-mm. kayak gitu. Orang tua emosian, marahin anak, tapi orang tua juga yang ngeberesin tumpahannya, begitu. Ya, begitu ya. Ini Iya. jadi nggak jelas, teman-teman Mm-mm. sekalian. Udah interaksi positifnya nggak ada, pelajaran kemandiriannya juga nggak ada, begitu. Jadi anak numpahin, ya, ya sudah. Astagfirullah tumpah, gitu ya. Interaksi positif aja. Udah, gitu. Yuk. Tergantung kalau misalnya gelasnya plastik nggak pecah gitu kan, ya sudah. Udah, yuk hati-hati, awas kepleset. Berarti gimana? Ya, ya kita mesti ngapain, Kak? Gitu Mm-mm. misalnya. Dilap, dia udah tahu, dia udah bisa ngelap misalnya ya. Anggaplah posisinya 4 tahun udah bisa ngelap. Ya sudah, yuk ambil lapnya. Dia minta bantuan kita misalnya, mungkin basahnya terlalu lebar begitu Mm-mm. sehingga anak terjebak di dalam basahan lantai gitu ya. Kemudian, ya Bu, tapi tolong ambilin lapnya Bu di belakang gitu. Ya sih ya, itu interaksi positif, bantu. Mm-mm. Dibantu, tapi kasih lapnya biar dia belajar ngelap sendiri. Bersih nggak ngelapnya? Enggak. Enggak. Mm. Kering nggak? Enggak. Enggak, ya pasti nggak sempurna. Kita juga Mm. yang finishing. Tapi ya itu ya yang dimaksud dengan tidak memanjakan. Memanjakan, kita tetap berikan interaksi positif. Kita bantu, kita tenangkan. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa tumpah gitu. Ya, ya. Kemudian tidak memanjakannya, ya namanya tumpah, kita numpahin, sengaja nggak sengaja, harus tetap kita bertanggung Tanggung jawab, jawab. Mm-mm. membersihkan. Ada tanggung jawabnya ya, Iya, poinnya itu. fokus Dan ke solusinya mm-mm. apa. Solusinya kita cari bareng, itu juga bagian Ya, dari yuk kita memanjakan ya. ngapain? Ya, Heeh. misalnya anaknya masih nggak terlalu ini, masih lupa gitu kadang Iya, ya, heeh. 3 4 tahun. Yuk kita Ayo harus ngapain apa? berarti? Ya, Mm-mm. kita bantu. Ya, di lab Bu, berarti ya sudah, yuk lab. Gitu, ambil labnya di belakang. Misalnya gitu. Jadi kesimpulan sederhananya, step-stepnya tadi Teh Indah sempat jelaskan ada di 4 bintang ini teman-teman sekalian. Mm-mm. Intinya selalu responsif dulu, ya, selalu perhatian dulu, selalu interaksi positif dulu. Oke, tapi aturan yang ada ya tetap ditegakkan aturannya. Ya, oke, nggak perlu dimarah-marahin gitu ya. Mm-mm.
dan selalu langsung cari solusi ya. Oke, belum mau belajar sekarang enggak Ya apa-apa. udah, Solusinya apa? kapan? Ya. Oke, belum mau apa lagi ya? Belum mau murojaah. Mm-mm. Ya, solusinya apa? Solusinya apa? Sekarang, oke, Pak. Misalnya murojaahnya hanya berapa ayat aja Ya, gitu ya. Yang misalnya penting gitu. ada Solusinya apa? murojaahnya. Ya, Mm-mm. gitu. Misalnya Oke. baca dikit dulu dan yang pasti nggak perlu fokus ke emosi Insya karena Allah sih sebenarnya kalau kita udah fokus ke solusi, pikiran kita juga nggak akan ya kebawa emosi ya. biasanya ya karena Mm-mm. udah Udah dua tahu. arah yang berbeda itu Iya. ya. Udah Tapi tahu. kalau kita udah terlalu fokus ke emosi ya, antara kita terlalu fokus ke emosinya anak. Misal tadi anak jatuh, dia nangis-nangis. Ah, kita terlalu fokus ke nangis-nangisnya, Kita begitu ya. ngerasa bahwa ih kayak gitu aja Iya, jatuh. gitu Mm-mm. kan. Ya, jadi kita Maksudnya kita pengennya langsung mendiamkan langsung gitu. Udah jatuh jangan nangis lah, cuma gitu aja. Nah, itu namanya kita udah terlalu fokus ke emosi, maka kita mesti akan udah bingung dengan lupa akan lupa. langkah mencari Mm-mm. solusinya. Solusinya. Ya biar aja dia nangis ya, itu kan ungkapan ini ya, ungkapan emosi negatif anak-anak. Apalagi jatuh emang luka, gitu Mm-mm. ya kan nggak salah nangis juga. Jadi fokus aja ke solusinya dulu ya, nggak perlu kalau kita udah fokus ke emosi, antara itu emosi anak atau emosi kita sendiri mungkin gitu. Misal tadi anak numpain air, kita udah langsung ngikutin emosi kita, nah mesti akan lupa langkah-langkah solusinya gitu. Jadi biar aja kayak gitu tumpah ya biasa saja ya. Tapi Sekalipun pecah memang gelasnya juga. ya butuh latihan sih ya ya. Oh ya, Ya. betul. Ya, butuh latihan Mm-mm. buat kita nahan emosi, self awareness ya. Sadar dengan emosi kita, dengan pikiran kita, dengan oh oh, barusan kejadian seperti ini. Saya Mm-mm. harus fleksibel atau harus Atau tegas. tegas. Ah, itu kan self awareness namanya. Ah, itu memang orang tua butuh itu. Butuh skill Mm-mm. itu. Ya, Mm-mm. itulah skill yang salah satu dipelajari dalam kelas skill Skill orang orang tua. tua. Itu termasuk ke dalam skill diri sendiri. Ya, skill diri kita sendiri. Jadi selain kita mengajarkan anak, kita juga mengajarkan skill-skill untuk diri kita sendiri. Jadi Jadi kayaknya memang nggak bisa gitu kita banyakin ilmu parenting tanpa kita belajar terlebih dahulu skill untuk diri sendiri ya ya. ya nggak akan bisa. Iya. Karena seringkali maksudnya banyak Sulit. kelas-kelas gitu yang hanya fokus untuk gimana caranya kita membuat anak disiplin, Anak ya membuat anak membuat anak begini, membuat anak begitu mau gitu ya. ngikutin hari sehat kita tanpa kita dulu nih sebagai orang tua yang dipenuhin dulu skillnya. Tapi Ya. kitanya sendiri masih tidak mampu meregulasi diri sendiri, itu Hmm. sulit teman-teman sekalian, dijamin sulit. Ya, dijamin. Kita nggak akan bisa memimpin anak-anak kalau kita saja bahkan belum bisa memimpin diri sendiri. Kan? Itu pasti, pasti sulit. Ya, mau anak harus begini, anak harus begitu, tapi kitanya saja ya masih belum mampu meregulasi emosi kita, pikiran negatif kita, disiplin waktunya kita, Kita. ya kan? Ucapan positif yang kita keluarkan, ucapan negatif yang kita tahan, kita saja masih sulit ngeregulasi itu akan sulit. Oke, nah itu kenapa skill untuk diri sendiri, mendidik anak-anak itu menjadi satu paket Oke. ya, khususnya dalam kelas skill orang tua penting. Oke, nah jadi silakan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh kita coba mungkin bahas ya. Kalau ada pertanyaan, silakan sambil kami baca. Ini ada sedikit chat yang sudah masuk gitu. Sedikit recap ya, sedikit review. Intinya memanjakan tanpa memanjakan, intinya adalah kita responsif, tapi tetap Punya aturan yang punya jelas, aturan yang jelas gitu. Ya, responsif, tetap punya aturan yang jelas, fokus aja lah fokus ke solusinya. solusinya. Tuh ya, itu saja sebenarnya simple. Sebenarnya sangat-sangat simple, tapi dalam prakteknya seringkali ya itu tadi di poin terakhir ya. Seringkali udah ketutup emosi, Oh, emosi ya. kebawa emosi orang tua. Jangan jangan kira kami juga langsung bisa teman-teman sekalian ya. Baru Khususnya saya juga. Dulunya juga baru kami juga belajar. masih begitu mudah terbawa Hmm. emosi ya, jelas. Emosi ini tuh kadang emosi nggak tega sama anak atau ada tipe-tipe orang tua yang oh ini emang harus dimarahin nih. Nah, Ya, kabar itu memang penting buat biasanya evaluasi lagi aturannya biasanya ya. terjebak kedua Itu spektrum itu ya. Antara emosi yang orang tua yang mudah too marah, kind gitu ya, ya, yang terlalu baik. orang tua yang mudah Ya, memarahi, atau orang marahin. tua yang gak Gak tegaan, tegaan. begitu ya. Spektrum kanan, spektrum kiri. Biasanya kita terjebak di situ. Padahal kita harus ada di tengah-tengah.
Oke, nggak marahin, tapi nggak juga nggak tegaan, gitu ya. Nggak marahin, nggak keras, nggak kasar, tapi juga nggak tegaan, begitu. Itu yang dimaksud dengan memanjakan dan memanjakan. Itu yang termasuk dengan umat pertengahan, ya. Bagaimana kita menjadi umat orang tua yang bisa bersikap di pertengahan. Nah, kurang lebih Mm-mm. seperti itu, teman-teman Iya. sekalian. Emosi lah itu musuhnya yang paling ini ya. Tapi memang ya bertahap sih ya. Ya jelas ya, Insya Allah. butuh bulanan. Kalau saya pribadi ngerasa tahunan prosesnya ya untuk belajar bisa kemudian ada di tahap Fokus sekarang solusi. yang mungkin saya bisa bilang ya mungkin di atas 70-80% lebih terampil dalam mengelola emosi. Dulunya, wah itu kemampuan mengelola emosi saya jelek sekali, teman-teman sekalian ya, urusan dengan anak-anak. Begitu. Jadi, apa yang kita pelajari, ya ini sedikit ya, apa yang kita pelajari, kita latih di kelas skill orang tua, ya, khususnya dalam regulasi emosi untuk diri sendiri, Mm-mm. itu real, teman-teman sekalian ya. Lengkap dengan semua apa tetek bengeknya, dengan semua carut marutnya, itu semua dibahas di situ. Ya, gitu. Sudah kami buktikan sendiri dan alhamdulillah banyak teman-teman lain juga sudah membuktikan. Kayak gitu. Jadi penting sekali sebenarnya regulasi emosi buat orang tua itu besar sekali dampaknya dalam kesuksesan kita menerapkan ya apapun yang mau kita terapkan pada anak. Begitu. Mm-mm. Ya, itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Tiffany. Teman-teman bisa ikut baca juga di Kolom chat chat. ya. Mm-mm. Oke. Kalau kalau dibantu berdiri kan termasuk dimanjakan nggak? Soalnya kadang dia shock, freeze gitu ya. Nah, ini Maksudnya saat anak, misal mungkin dia jatuh mungkin ya oh, maksudnya oh yang jatuh kasus tadi ya. anak-anaknya terdiam gitu kan kaget gitu ya. Nah ini dalam hal-hal seperti ini justru kita harus ya take time dulu ya biarkan anak memproses dulu ya karena kalau ada anak yang shock freeze gitu itu kan berarti ada respon fisiologis di situ Hmm, ya tidak hanya respon psikologis tapi juga ada respon fisiologis ya respon biologis juga bisa jadi respon karena tubuhnya. biasanya itu keluar adrenalin ya Hmm, kan mungkin ya stres. adrenalin hormon stres yang itu buat anak kaget kemudian terdiam kayak gitu. Nah, itu hormon adrenalin, hormon stres ini butuh waktu untuk kemudian mereda lagi. Jadi, ini kadang kesalah ya, sama seperti misalnya apa kasus orang pingsan, Hmm, ya kan? Orang kecelakaan jatuh dari motor, misal begitu. Itu kadang-kadang orang kan mereka jatuh, terus sama hmm, yang datang bantuin langsung mau diberdiriin. Padahal jangan. Karena kita nggak tahu, mungkin ada cedera di mana dan hmm, semacamnya, kayak gitu ya. Dan ada hormon adrenalin, hormon stres yang itu masih mengalir deras dalam tubuhnya. Oke, sehingga ketika kita langsung paksa bergerak lagi, hmm, biasanya itu malah kaget, ya kan? hmm. Nah, Atau dan ada yang langsung cedera dan mungkin ya. tambah stres Hmm, gitu. Jadi kita fleksibel dalam hal ini ya, kita berikan ruang, ya kita hadir saja. Itu tadi sempat saya sampaikan untuk sekalian ya. Seringkali dalam pengalaman kami, dalam menyikapi anak ya, dalam bersikap memanjakan tanpa memanjakan ini, kita hadir saja, ya, diem saja di situ, ya nggak ngapa-ngapain anak hmm. nggak nyuruh mereka ngapa-apa nggak meminta mereka melakukan apa-apa itu sebenarnya dalam pengalaman kami sering kali sangat lebih dari cukup Betul, betul. ya hadir aja. Karena sebenarnya anak juga sudah punya kemampuan untuk Ya menyelesaikan masalah gitu ya. Hanya mungkin seringkali ketutupan sama kita terus nih yang bantu dia untuk ya nyelesain masalahnya. Dan kita nggak kasih kesempatan sama anak. Nah, penting itu namanya tadi ya fokus solusi, cari solusi bareng-bareng. Jadi harus kayak hadir gitu. dulu fokus solusi Solusi. anak jatuh ya mungkin usia 3 tahun 4 tahun gebrak jatuh ya sudah kita datang dulu ya jangan gerasa gerusuk ya jangan aduh 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 kenapa tenang ya calm gubrak jatuh ya kita lihat jatuh biasa ya gitu ya kita hadir dulu nggak apa-apa sakit nggak ya udah kita duduk aja dulu gini ya jongkok gitu tungguin gitu. Gimana ya mau digendong ibu atau mau apa gitu kan ya bu digendong udah gendong baru begitu caranya memanjakan tanpa memanjakan Membacakan. hadir dulu responsif tawarin solusinya begitu jangan langsung kita uh,
take over semuanya atau bahkan kita keburu tadi apa terselimuti Emosi. emosi ya begitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau anaknya jatuh kemudian nge-freeze gitu, ditunggu dulu, hadir saja ya. Kurang lebih seperti itu. Bahkan kalau mereka kalau anak kemudian menyampaikan sesuatu ya, kemudian Bu sakit gitu, aku mau digendong. Nah, itu bagus. Ya. Oke, tanpa perlu kita apa gendong gitu ya. Dia Hmm. anak mulai belajar menyampaikan. Gitu, Bu sakit, aku mau digendong gitu. Ya, ya itu baru kita gendong. Ya, itu namanya memanjakan tanpa memanjakan. Insya Allah itu akan lebih memandirikan teman-teman sekalian. Tetap responsif, ya. Tetap perhatian, tapi nggak memanjakan. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Ibu Lisa Lisa Novela. Novela Nah, nih. ini dia Teh Indah nih. Teh Oke. Awan mau bertanya, silakan. Ini pertanyaan buat ibu-ibu juga nih biasanya ya, yang anaknya full day. Bismillah teh, aku mau bertanya. Kan anak-anak biasanya sekolah full day dari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Ahad libur. Dari Senin sampai Jumat itu kegiatan anak full banget. Setelah pulang sekolah istirahat sebentar, kemudian sorenya ngaji, kemudian malamnya les. Kita tahu sendiri ya teh jadwalnya anak-anak sekarang kan Masya Allah ya padat banget. Nah ada beberapa orang tua yang memberi HP anaknya di hari Sabtu Ahad saja. Kalau seperti ini, apakah ini termasuk terlalu tegas atau baiknya seperti apa ya? Oke, teman-teman, kita lihat dulu, kita mengacu pada aturan ya, fleksibel atau tegas tentang HP ini ya. Jadi masalah HP ini ya teman-teman, kalau kami sendiri jangan sampai em, HP ini adalah jadi salah satu solusinya anak-anak. Satu-satunya Iya, solusi salah satunya solusi buat anak merasa istirahat. nyaman, Ya, ya, merasa tenang, istirahat gitu ya. Karena kita udah tahu sendiri ya bagaimana efeknya kalau anak terlalu banyak ataupun mungkin teman-teman di sini tegas. Kalau kami sendiri memang karena ngelihat banyaknya mudorot gitu ya dari screen time gitu ya. Kami juga sama menetapkan untuk jadwal ini adalah Sabtu Minggu dan untuk hari lain kalau misalnya kami olahraga baru anak-anak dikasih screen di time. waktu-waktu tertentu Ya, aja. di sini kita memang harus tegas karena apa? Tadi prinsipnya adalah menghindarkan anak dari hal-hal yang dekat dengan maksiat, gitu ya. Ya, HP itu pintu maksiatnya mudah banget ya. Iya, Banyak. apalagi seringkali malah HP itu bukan em, membuat anak lebih tenang, lebih nyaman, tapi Ya, membuat anak tambah tuh capek. lebih capek, terstimulasi lebih banyak, sehingga akhirnya apa? Nggak mau ngikutin nasihat kita, belajarnya keganggu, Makin males. gitu ya, makin males. Maka dari itu, ini penting buat orang tua menyediakan hal lain, tempat nyamannya anak, tempat istirahat anak selain HP. Apa itu? Salah satunya adalah permainan. Coba digali lagi deh. Kira-kira mainan apa yang bisa membuat anak tenang, nyaman? Digali lagi deh. Apalagi gitu ya, misalnya baca buku. Ya kami juga lagi mulai merancang-rancang lagi ya, ya. Gimana caranya mencari alat yang bisa menenangkan anak selain masalah HP ini. Karena seringkali gitu ya, yang membuat orang tua untuk memutuskan nggak tega gitu ya, karena ngelihat kayaknya nggak bisa deh kalau tanpa HP gitu. Jadi penting banget, apalagi ini anaknya udah ada les lagi. Kalau menurut kami sih perlu dikaji lagi, apakah les itu penting nggak sih buat anak-anak? Apakah itu urgent nggak sih buat kemampuan perkembangan mereka gitu ya? Apakah kalau nggak dikasih itu tuh nggak apa-apa, anak-anak baik-baik aja. Nah, di sini Baik-baik kita aja. ya baik-baik aja. Nah, di sini kita harus pakai fleksibel dan tegasnya. Kita udah tahu nih, oke, yang tegas ini adalah urusan agama, yang tegas ini adalah misalnya pelajaran-pelajaran dasar aja. Jadi untuk hal-hal yang misalnya ya kayak misalnya les yang lainnya gitu ya, kita menurut kita nggak perlu ya udah kita nggak usah kasih aturan itu sama anak. Apalagi anak usia SD ya, yang dimana gitu ya seharusnya kami sendiri juga em, ada ya anak-anak anak kami yang pertama juga full day, jadi berusaha kami untuk nggak terlalu banyak membebankan yang namanya pelajaran ke anak-anak gitu ya, karena anak-anak SD itu penting banget buat yang namanya mereka lebih banyak eksplorasi gitu ya, dan yang namanya pelajaran itu malah
seringkali kalau terlalu banyak membuat anak kehilangan kreativitasnya gitu. Jadi perhatikan lagi nih, kita harus fleksibel atau tegas Ya, tentang HP ini jadi gitu. Mm-mm. Dan dikurangi dan tadi ya responsif. Ya, penting banget sih tadi kata Pak Aldi yang namanya kita hadir, kita respon, kita berikan reward sama anak di awal gitu ya. Kalau misalnya anak yang udah full day seperti ini. oke. Mm-mm. Jadi dalam eh, ini kan nggak usia anaknya berapa mungkin Ibu Lisa dan Mm-mm. sekolahnya apakah full Oh day, iya. apakah Mm-mm. sekolah Islam atau gimana? Ya gitu, mungkin bisa ditambahin informasinya. Nah, jadi dalam kelas skill orang tua, itu di bagian materi anak-anak itu ada yang namanya psikologi energi anak. Di mana di sini kita ini sebelum kita persoalan ini ya, sebelum persoalan kita HP ini fleksibel atau tegas, saya ingin ngajak mundur sedikit ya, karena Alhamdulillah di sini ada informasi-informasi menarik terkait ngaji, les, dan yang lainnya begitu. Ya, ini kita mundur sedikit mengkaji psikologi energinya anak. Ya, itu di KSO ada. Intinya di sini kita memahami bagaimana beban-beban anak itu ya mempengaruhi kondisi psikologinya mereka, kondisi psikologisnya mereka, kondisi mentalnya mereka, begitu. Nah, sini kita kaji. Yang mana kalau sebenarnya ya dalam psikologi beban belajar bagi anak sekolah itu ya secara mental itu sebenarnya sama seperti beban bekerja bagi orang dewasa. Oke. Kenapa kok bisa begitu dalam psikologi ya? Karena saat anak belajar di sekolah dan saat orang dewasa bekerja di tempat kerja, itu basically pada dasarnya keduanya menggunakan skill set yang serupa. Oke, orang bekerja harus ngatur waktu nggak? Ya, ya Mm-mm. kan? Harus fokus nggak dalam pekerjaannya? Ya, begitu ya. Oke, seru. Bentar ya teman-teman, mohon maaf ini ada gangguan. Ya, Ya. jadi tadi ya, beban belajar bagi anak itu setara dengan beban bekerja bagi orang tua karena pada dasarnya mereka menggunakan skill set yang sama ya. Anak yang belajar dengan orang dewasa yang bekerja sama-sama harus ngatur waktu, Hmm. sama-sama harus konsentrasi, Hmm. sama-sama harus mikir banyak, sama-sama harus ngeregulasi emosinya, ya kan? Sama-sama harus ngikutin perintah dari orang lain, bener nggak? Ya di pekerjaan ya kita harus mesti ngikutin ya tugas-tugas dari atasan dan semacamnya. Di sekolah anak-anak harus ngikutin apa? Instruksi, tugas, arahan dari guru, Guru. begitu ya. Sehingga sekolah itu sendiri sebenarnya sudah sangat melelahkan bagi anak secara mental, oke, secara psikologis, oke. Apalagi yang full day, Hmm. ya. Nah sekarang anggap saja ibu bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian jam 4 sore ibu harus jualan lagi, nyiapin bikin kue gitu. Kemudian malamnya ibu harus apa? Ya, ngurusin arisan gitu misalnya. Stres nggak kira-kira? Capek nggak? Hmm. Nah, itu yang terjadi pada anak ya. Anak sekolah full day, ngaji, malamnya les lagi. Menurut kami ya, menurut kami, secara psikologi, energi, secara kapasitas mental anak, ini udah berlebihan sebenarnya. Kayak gitu. Ya, tapi silakan. Ya, karena kami sendiri adalah orang tua yang
benar-benar ya melihat ya kapasitas energi atau psikologi mentalnya anak. Hmm. Karena itu sangat berpengaruh kepada apa namanya kondisi mentalnya anak. Kalau misalnya anak full day, sorenya ngaji, malamnya les, mereka banyak menunjukkan stres respon seperti ya regulasi emosinya jadi sulit, ya kegiatan ibadah-ibadah yang lain-lain juga jadi sulit, ya susah diajak bekerja sama dan semacamnya kayak gitu. Dan kemudian cenderung pengen lari ke hiburan-hiburan seperti HP dan semacamnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya anak tuh kelelahan. Oke. Sama seperti kita lapar, kalau kita lapar kita nyarinya makanan. Ya, lapar itu artinya kan energi fisik lelah. Maka nyarinya makanan untuk mengisi energi fisiknya lagi, ya. Energi mental yang lelah, ciri-cirinya ya nyari kesenangan. Itu 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 apa namanya? Itu psikologi dasar manusia. Hmm. Ya terjadi pada anak-anak kita juga sama ya mental lelah nyarinya mesti yang seneng-seneng yang ringan-ringan ya itulah kenapa anak-anak kita sangat ingin mungkin nonton main HP dan yang lain kayak gitu ini sebelum sebelum tadi ya kita bicara Hmm. persoalan HP ya tapi menurut kami mungkin perlu dikaji saya sempat menyampaikan ke istri ya ini nggak tahu apakah sekolah Islam atau bukan ya sempat menyampaikan ke istri kalau anak udah sekolah Islam full day kemudian pulangnya masih harus ngaji lagi, masih harus nambah hafalan lagi, berarti gunanya berjam-jam di sekolah itu apa? Ya, itu yang sempat saya sampaikan. Ya, paham maksudnya? Karena kalau namanya sekolah Islam, yang benar ya, yang bagus ya, begitu, harusnya sebagian besar persoalan pendidikan agama itu sudah anak dapatkan di sekolah. Oke, di rumah kita hanya mendampingi untuk mengulangi dan menerapkan. Ya, kakak tadi udah hafalannya di mana sekolah udah sampai mana, nambahnya sampai sekian ya. Ayo kita ulangin. Gitu. Bukan di rumah harus nambah hafalan lagi. Gitu. Jadi itu dia ya kalau anak udah full day, tapi ternyata pulangnya masih harus ngerjain sesuatu yang seharusnya bisa selesai dikerjakan di jam sekolah, itu artinya kegiatan di sekolah nggak efektif, Bu. Ya, ada yang salah dengan cara belajar di sekolah. Hmm. Mungkin bisa dievaluasi dari kemampuan anaknya ya. Ya, Kemampuan anaknya gimana tilawahnya, gimana hafalannya gitu ya. Itu yang perlu kita evaluasi. Ini anak saya di sekolah dapat nggak ya, gitu ya. begitu. Jadi itu Hmm. mungkin yang harus kita kaji dulu ya. Jadi kenapa anaknya, kalau misalnya anaknya stres nggak dikasih HP dengan beban seperti ini, itu sebenarnya normal. Hmm. Ya wajar begitu ya. Jadi boleh. Apakah lesnya wajib? Ya, nih. Jadi apakah lesnya wajib? Gitu kan? Apakah dengan tidak les, anak menjadi bodoh gitu? Hah? Gitu kan? Apakah dengan tidak les ya anak menjadi apa ya tidak sukses dalam kehidupannya? Coba kita tanyakan kembali, kita evaluasi lagi, begitu ya. Nah, oke. Atau jangan-jangan karena les ini justru porsi agamanya jadi berkurang ya. Hmm. Sholatnya jadi males, sholatnya tidak khusyuk ya. Tidurnya jadi begadang. Ini lesnya malam lagi ya, luar biasa ya. Tidurnya jadi begadang. Oke. Kemudian interaksi positif orang tua anak jadi Berkurang. berkurang. Iya, karena fokus buat sekolah, Ya buat les ini ya. Ya anak, pasti sih. iya ini Hmm. anak atau karyawan sebenarnya gitu ya. Kok bebannya banyak sekali, gitu ya. Anak pulang sekolah, waktunya bersama orang tua, ya. Sholat bareng-bareng. Kalau anaknya sudah SD besar ya SMP gitu ya. Pulang sekolah, waktunya ke masjid sama ayah. Oke. Waktunya cerita-cerita sama ibu, anak perempuan. Waktunya bantu ibu nyiapin masakan di rumah, masakan sore, ya. Waktunya bantu ibu nyapu, ya. Waktunya bantu ibu kita nonton kajian malam-malam sama-sama,
misalnya begitu. Kalau kalau udah agak gede itu anaknya. Itu jangan anak pulang sekolah, sekolah lagi. Oke, lelah Hmm. sekali. Ini anak loh ya, bukan karyawan. Begitu ya. Ini anak, bukan karyawan. Kesehatan mental kita harus kita perhatikan. Ini ya bukan mesin ya, mesin yang harus ya terus berproduksi Produksi. Hmm. dari dia hidup sampai dia mati gitu kan, sampai Hmm. dia turn off, dari dia turn on sampai turn off harus terus produksi. Ini anak loh teman-teman sekalian, ini bukan mesin. Jujur saja kalau kami pribadi tidak setuju dengan pola seperti ini gitu ya. Ya kami memang anti les dan semacamnya gitu. Karena ya itu tadi, kalau anak pulang sekolah masih harus les lagi, ini berarti sekolahnya nggak bener. Ya, apa yang dipelajari di sekolah kalau begitu? Ya nggak efektif berarti belajarnya. Ada yang salah dengan cara belajarnya atau ada yang salah dengan metode yang diajarkan di sekolah. Harus kita evaluasi ini. Hmm. Berarti kayak gitu ya. Pulang waktunya anak-anak ngobrol, duduk habis maghrib sama anak-anak sama orang tua ngobrol cerita-cerita, makan cemilan, Hmm. dengerin cerita Nabi atau bahkan hanya sekedar nonton berita. Yuk kita kita nonton berita bareng-bareng habis maghrib sambil ngobrol-ngobrol denger-denger. Nah, itu penting. Itu apa itu nggak penting? Ya itulah yang menghidupkan cinta dalam keluarga, teman-teman sekalian. Bukan anak yang les terus, Harus belajar terus ya. ya, yang menghidupkan cinta, kehangatan, menjaga bonding, ya, kekuatan emosional orang tua dan anak tuh yang begitu-begitu teman-teman sekalian ya, ngobrol-ngobrol, nonton berita bareng-bareng, nyemil-nyemil bareng-bareng sama ayah ibu itu. Kelihatannya mungkin itu nggak produktif ya. Mungkin Iya, orang tua mungkin ya justru itu ada yang paling kesalahan. produktif Iya. ya dalam konteks keluarga, dalam konteks cinta keluarga, bonding dan justru itu yang Hmm. yang paling produktif. Nah, jadi Hmm. sebelum kita bahas HP tadi ya, jadi mungkin saya sarankan untuk dievaluasi. Evaluasi persoalan lesnya, soalan ngajinya, les tambahan ini apakah memang perlu? Hmm. Nah, nah, bagus seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kemudian dari Miko bagus. Nah, Hmm. kemudian kalau sudah terlanjur dimanjakan gimana? Ya, anak 5 tahun kalau sarapan biar nggak terlambat sekolah Oh, masih masih disuapin. disuapin. Iya Oke. tegas. Gimana tuh, Ibu atau ya? Ya, boleh. Ayo dulu deh. Nanti saya nambahin. Responsifnya, responsifnya, interaksi positifnya, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan agar dia lebih semangat makan sendiri? Oke, kita motivasi, kita ya. Kenapa filmnya habis? Sorry tontonnya ini ada anak yang bungsu tadi. Jadi aturannya eh, kalau ayah ibu lagi Zoom, mereka boleh nonton. Begitu. Atau mereka main yang lain. Mereka main yang lain lebih bagus, tapi kalau mereka bosan, mereka boleh nonton. Nah, itu aturannya. Jadi, ibu lagi Zoom, jadi anak-anak boleh nonton. Kayak gitu. Nah, apa interaksi positif yang bisa dilakukan? Ya, oke. Kita motivasi, mungkin kita kasih minum, kita kurangin porsinya, atau kita buatin makanan yang anak-anak semangat makannya. Hmm. Seperti itu, anak-anak yang semangat makannya gitu. Nah, itu bentuk interaksi positifnya. Ya, kurangin porsinya juga nggak apa-apa. Oke, tapi ya tidak memanjakan ya aturannya gimana, ya yang sudah. Misalnya, mungkin aturannya seperti apa? Mungkin aturannya jam 6.30 udah harus Harus berangkat. berangkat. Hmm. Misal seperti itu ya. Nah, maka 6.30 ya selesai nggak selesai, Hmm. ya habis nggak habis, ya kita tetap langsung berangkat. Ya, kita ajak anak untuk berangkat. Yuk Pak, kita berangkat. Ya gitu. Oh, nanti dia kelaparan gimana? Ya kan? Hmm. Ya itulah proses konsekuensinya. Belajar untuk mandiri menerapkan aturan itu di situ, teman-teman sekalian. Itu proses belajar konsekuensinya memang di situ. Oh, 6.30 udah harus berangkat.
Kita udah ingetin, kita udah ajak dia, yuk kak kita udah berangkat jam segini. Kalau enggak nanti terlambat loh. Tapi dia masih tetap mau makan, santai-santai. Sehingga berangkatnya apa? Berangkatnya terlambat. Gimana kira-kira? Ya, ya nggak apa-apa. Wah, Biarin terlambat. Sekali lagi, kenapa? Ini proses anak belajar memahami konsekuensi. Memang di situ, teman kalian. Ini kebanyakan orang tua, khususnya orang tua yang ada di spektrum kiri atau kanan itu ya, spektrum yang mungkin yang nggak tegaan gitu ya, itu takut sekali membiarkan anaknya menjalani konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka. Padahal itu proses penting yang harus mereka jalani sebenarnya. Oke? Yang penting kita tuh tidak menghukum, kita hanya membiarkan anak menjalanin, ya. Jadi kalau misalnya ternyata anak telat, ya berangkatnya telat sampai sekolah juga terlambat, begitu, nggak perlu dimarahin, ya. Maka kan udah dari tadi ayah bilang gitu ya, udah bilang makan makannya cepet, kamu kayak gini jadi terlambat gitu ya. Nggak perlu dimarahin. Ya biar aja berangkat sampai sekolah ya terlambat deh kak gitu. Ya udah gimana ya. Ya tergantung respon anak gimana ya. Mungkin ada anak yang ya malu kalau terlambat gitu kan. Oh ya aku udah terlambat, aku malu masuk kelas gitu kan. Ya konsekuensi nggak bisa ikut ayah pulang lagi, harus tetap masuk ke sekolah. Interaksi positif aja. Ya sudah, yuk. Ya sudah, ya nggak apa-apa. Ya itu tadi kan karena kakak makan telat, jadinya kita terlambat. Tapi ya nggak bisa, nggak sekolah, nggak bisa ikut ayah pulang lagi. Kita harus tetap berangkat sekolah. Yuk, ya kita dipeluk, dirangkul. Ya semangat ya. Ya besok jangan terlambat lagi. Yuk ayah antar masuk ke sekolah. Itu namanya memanjakan tanpa memanjakan. Ada interaksi positifnya, tapi tetap aturannya ditegakkan. Kurang lebih seperti itu. Dan bagian tadi ya, bagian anak menjalani konsekuensi itu penting ya. Jadi selama konsekuensi itu memang natural, itu nggak apa-apa. Ya biarin anak terlambat, biarin dia kelaparan di sekolah ya. Mungkin bisa kita sedikit akal-akalin dengan ya kita preparein roti atau apa kayak gitu. Kalau misalnya dia makan yang nggak habis, tapi udah harus berangkat sekolah, misal begitu. Ya itu bentuk interaksi positifnya. Ini juga sebenarnya ada clue-nya ya. Kalau sarapan biar nggak terlambat sekolah ya berarti mungkin perlu diubah rutinitasnya. Apa memang perlu makannya dulu baru mandi gitu ya. Karena ngelihat kesiapan anaknya, kita lihat nih kan ya salah satu cara aturan yang jelas adalah kita lihat kapasitas anaknya. Ini anak Ya, saya nggak mampu makan sendiri gitu ya. Berarti belum ini mampu makan belum cepet. ya belum mampu makan cepat. Berarti otomatis gimana caranya punya spare waktu gitu ya. Kita punya lebih banyak waktu lagi untuk membuat anak biar bisa makan sendiri, sarapan sendiri Misalnya gitu. makannya duluan, berarti ya, Makannya bangun duluan, tidur, habis sholat subuh, mungkin ini belum sholat subuh belum wajib tapi ya baru deh kita lihat kan. kapasitasnya. Mungkin satu dua suap kita bantu suapin, abis itu dia makan sendiri. Terus juga seringkali nih yang penting adalah tadi ya, bener kata Pak Ardi, kita harus tahu nih kita tipe orang tua, kita evaluasi lagi kita tipe orang tua yang ekstrim mana. Apakah ekstrim yang too kind gitu ya, terlalu baik, ataupun biasanya nih kenapa anak kita nggak lulus-lulus kemandirian? Seringkali karena kita adalah ibu-ibu yang nggak tegaan. Kita terlalu ada di ekstrim kanan. Sehingga setiap kita mau aturan baru, kita ngerasa kita nggak siap nih anak saya. Padahal ternyata yang salah satu ya cara untuk meluluskan kemandirian itu adalah ada di kitanya, ada di kesiapan orang tuanya juga, gitu ya. Apakah kita mau konsisten melakukan aturan ini atau enggak? Kesuksesannya salah satunya ada di kita gitu. Jadi teman-teman perlu perhatikan lagi apakah kita konsisten ya melakukan hal ini atau enggak dan juga kita lihat kapasitas anaknya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Bu Rensi kayaknya ya. Kalau untuk anak usia 2 tahun aturannya bagaimana ya Kak yang suka eksplor berantakin semua barang? Ini sebenarnya Yang bisa diikuti 2 tahun. sebenarnya masalahnya anak 2 tahun ini belum bisa kita banyak ceramahin secara verbal, walaupun secara sederhana juga pasti dia akan mengulangi hal yang sama. Nah, salah satu kuncinya memang ada
di kelas skill orang tua. Itu salah satunya adalah yang namanya conditioning, apalagi untuk anak usia 2 tahun ya. Selain aturannya memang benar-benar sederhana, ya kita bilang misalnya abis mainan tertentu kita bereskan, memang harus dibantu sama orang tua untuk beresinnya bareng-bareng. Terus juga ada yang namanya conditioning. Jadi memang untuk berantakin mainannya, ya mainannya kita harus lihat juga Ya, banyak atau sedikit. disederhanakan Iya, ya, nggak disederhanakan. bisa banyak mainan untuk anak 2 tahun. Mungkin lebih kita sortir lagi, kita decluttering lagi mainan mana yang cocok buat anak sehingga kita orang tua, anak-anak juga bisa membereskan mainannya gitu. Ya, jadi sebelumnya mungkin kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian karena dunia pendidikan anak ini dibilang ilmunya tuh banyak banget tuh enggak sebenarnya. Sebenarnya konsep dasarnya selalu sama ya. Metode-metodenya selalu sama. Hanya saja dalam penerapannya itu kasuistik ya. Dalam penerapannya perlu penyesuaian ya tergantung kasusnya, tergantung anaknya usia berapa ya kan, Mm-mm. karakternya gimana dalam kegiatan apa dan yang lain kayak gitu. Itulah kenapa kami sering mention, oh ini juga ada di kelas skill orang tua gitu ya. Mohon maaf sebelumnya kayak gitu. Karena karena memang itu tadi ya, tidak bisa dibahas semuanya di sini, tapi dalam kelas skill orang tua, semua pemahaman, skill-skill, keterampilan-keterampilan yang kita butuhkan, itu ada di sana. Nah, termasuk salah satu tadi, itu adalah salah satu pondasi yang kami bahas ya dalam kelas skill orang tua, itu ada namanya Pilar. tujuh pilar parenting. Mm-mm. Salah satu pilar parenting itu adalah conditioning. Conditioning. Conditioning itu apa sih? Ya bagaimana kita men-setting ya, mengkondisikan Mengkondisikan. lingkungan agar anak itu mudah ngikutin aturan. Kenapa? Karena anak di bawah usia prasekolah, dalam kasus ini 2 tahun, itu memang kalau kita mengajarkan aturan secara verbal, oke, lewat hukuman-hukuman, lewat konsekuensi, lewat reward, itu nggak akan terlalu banyak efektif, teman-teman sekalian. Karena memang seperti itulah kapasitas psikologi perkembangan anak usia 2 tahun. Ya memang seperti itu Allah ciptakan anak usia 2 tahun. Kapasitas kognitifnya, mereka belum mampu menyerap, apa namanya, mencerna instruksi. Maka kalau anak-anak ngejelasin aturan, Kak, Dek, kalau abis ini harus begini dan begini, itu Belum mereka bisa. nggak bisa nangkep, teman-teman sekalian. Bukan anak kita bodoh, bukan. Tapi memang kapasitas kognitifnya, Allah ciptakan anak 2 tahun seperti itu. Hmm. Terus gimana dong berarti biar mereka bisa ikutin aturan? Dengan conditioning. Bagaimana agar anak 2 tahun nggak terlalu mudah memberantakin barang-barang, barangnya disederhanakan. Kenapa? Karena dalam psikologi, anak usia 2, 3, 4 ya, banyak behavior atau perilaku mereka itu ya, seringkali paling banyaknya dipengaruhi oleh stimulus eksternal. Paling banyak di situ. Oke? Daripada susah-susah ngajarin anak, Hmm. "Nak, kamu harus banyak minum ya biar sehat." Paling mudah apa? Gedein aja botol minumnya dan diisi terus. Otomatis mereka akan lebih banyak minum sendiri tanpa harus Hmm. disuruh. Itu namanya conditioning. Kenapa? Karena ketika ada botol minum yang selalu siap diminum, itu menjadi stimulus eksternal buat anak. Tanpa harus mereka berpikir, tanpa harus mereka memahami instruksi, bahkan tanpa harus mereka memahami bahwa kalau aku banyak minum, aku sehat, gitu ya. Hmm. Nggak mampu mereka memahami konsep itu, teman-teman sekalian. Belum mampu, sehat itu apa? Bagi anak 2 tahun. Hmm. Rapi itu apa? Hmm. Bagi anak 2 tahun, 3 tahun. Definisi rapi itu apa? Mereka nggak punya. Secara kognitif itu memang belum. Ya belum sempurna. Maka percuma kita jelaskan, Kak, mainnya harus rapi ya. Rapi itu definisinya apa buat anak 2 tahun tuh nggak ada. Maka Hmm. lebih mending kita sederhanakan mainannya. Betul. Ada ruang Betul. bermainnya, Hmm. begitu ya. Misalnya begitu ya. Ada area bermainnya, ada kotak mainannya, begitu. Dikurangin jumlah mainannya sehingga nggak mudah berantakan. Pasti datang berantakan, tapi nggak ya kapal pecah banget gitu ya. Hmm. Mungkin begitu. Ah, itu namanya conditioning. Itu salah satu strategi yang penting dalam parenting. Hmm. Nah, mohon maaf mungkin ini belum kami bahas di sini secara mendalam, tapi itu ada di kelas scale Iya. orang tua. Jadi Apalagi intinya, anak
di bawah 4 tahun ya, di bawah 2 tahun ya. Di dalam conditioning itu kita kasih bocoran satu lagi ya. Ada yang namanya rutinitas gitu ya. Benar tadi kata Pak Aldi bahwa kognitif anak belum berkembang secara matang ya teman-teman. Jadi penting banget adalah untuk anak di bawah 4 tahun, 3 tahun adalah yang namanya rutinitas. Rutinitas ini bukan hanya masalah jadwal ya teman-teman, tapi juga masalah kegiatan anak. Misalnya nih ya, salah satunya yang kami cermati dari anak kami yang usia 3 tahun, ya alhamdulillah dia bisa mengikuti aturan adalah karena dia tahu nih, sebelum nonton harus beresin mainannya dulu. Ada rutinitas. Nah, ada rutinitas di situ, ada kejelasan. Oh, oke, berarti kalau mau nonton saya harus beresin mainan dulu. Ini Sebelum ikut pergi, beresin beresin mainan. main dulu. Misal. Misal Ya, seperti tergantung itu. kasusnya seperti Ini anak-anak baru bisa mencerna aturan ini mungkin nanti di usia 4 tahun, 5 tahun mereka baru ngeh, oh oke, saya akan beresin mainan sebelum nonton. Jadi memang di bawah 3 tahun, 4 tahun memang perlu kita terus responsif di sini. Kita lakuin bersama-sama. Beresin mainan, kita bantuin lagi. Anak berantakin, kita bantuin lagi. Memang perlu pola untuk melakukan bersama-sama. Nanti saat anak usia 4 tahun, saat dia sudah kognitifnya udah lebih matang lagi, dia memahami aturan, memahami sebab akibat. memahami sebab akibat ya, dia akan mau gitu ya melakukan sendiri pekerjaannya. Jadi kita nggak memanjakan lagi anak di situ. Nanti akan bisa. Tuh, jadi itu ya. Untuk 2 tahun memang belum bisa kita di bagian ini ya, aturan yang jelas ini memang belum bisa terlalu banyak. Ya, yang simpel-simpel aja lah. Ya, kayak tadi, lewat rutinitas aja. Ya, mainan, yuk kita beresin dulu. Yang penting mereka beresin, ikut beresin, walaupun sebenarnya nggak beres gitu. Ya, itu itu sangat perfect. Ya, itu sudah lebih dari cukup. Ya, ya itu anak-anak mulai 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 belajar ngikutin aturan. Ya, ya kesalahannya kadang juga di sana. Mungkin apakah itu terjadi? Mungkin evaluasi ya. Maksudnya apakah mungkin kita ekspektasinya anak 2 tahun itu beresin nggak berantakin mainan, beresin mainan itu artinya dia Dia harus bisa beres sendiri. full sesuai ekspektasi kita. Kalau ada ekspektasi itu jangan ya, tidak tepat. Yang penting mereka partisipasi saja beresin, walaupun mereka ternyata cuma masukin Mesin cemplung satu. gitu, cuma masukin 2 mainan gitu. Tapi itu cukup ya, itu anak mulai ini ya, mulai belajar aturan. Artinya anak itu memang baru mampu ngikutin aturan tuh di situ ya. Dia baru mampu ngikutin dengan cara apa masukin nyemplungin 2 mainan gitu Mainan misalnya. ya. Ya di situ kapasitasnya Kapasitasnya. 2 tahun nggak apa-apa. Jangan disalahin gitu ya. Jangan juga dihukum ya. Tidak perlu dikonsekuensi. Apalagi sudah tahu tuh Iya, belum perlu belum ya. bisa. Tidak mau beresin dihukum. Tidak mau makan ini dihukum. Oh, belum perlu. Sama sekali nggak perlu. Ya, ini itu persoalan-persoalan yang tadi ya, dulu itu nggak termasuk di sini ya, nggak termasuk di sini. Jadi ringan saja, ya ringan saja, responsif, interaksi positif terus, itu aja Oke, kuncinya. Nah, mungkin itu baik saja. teman-teman, ini sudah jam 2.40 gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaatnya. Kita recap lagi ya sedikit bahwa ingat intinya bagaimana kita memanjakan anak tanpa memanjakan, artinya kita tetap berikan aturan pada anak adalah kuncinya utamakan untuk selalu responsif. Anak berperilaku negatif sekalipun responsif dulu. Kita validasi, kita lebih banyakin lagi interaksi positif dalam seharian kita gitu ya, dalam harian kita. Coba dicek lagi apakah interaksi positifnya ini lebih banyak ataukah ternyata kita terlalu lebih banyak aturannya sama anak. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi ya kemampuan anak untuk memahami aturan, kemampuan anak untuk menerima nasihat kita. Dan interaksi positif salah satu yang paling simpel dan paling efektif, paling kuat itu adalah hadir, Hadir. dengarkan. Udah, itu yang langkah pertama paling mudah itu dan Mm-mm. biasanya paling efektif. Kadang nggak usah diapa-apain, cukup kita ada aja, itu anak sudah mendapatkan interaksi positif. Mm-mm. Oke, oke, lanjut ke yang kedua adalah aturan yang jelas. Nah, coba teman-teman evaluasi lagi, apakah selama ini terlalu banyak aturan sama anak yang aturannya berdasarkan emosi atau standar-standar dari luar. Nah, sekarang kita balikin lagi, standarnya sudah jelas, kita ada di pertengahan, standarnya kita harus tegas di hal-hal Pendekatannya di yang sini ya. ibadah, hal-hal yang meninggalkan maksiat kita harus tegas dan fleksibel di hal-hal yang mubah, mandi, makan, main.
gitu ya. Hal-hal yang sunnah sekalipun seperti murojaah, ngaji, kita harus fleksibel. Ya, Utamakan untuk juga setelah responsif, pertahankan aturan, kita fokus ke solusi, gitu ya. Jangan sampai solusinya dari kita aja, tapi kita tanyain ke anak kira-kira kalau kamu numpahin air, apa yang harus yuk gimana? dilakukan? Yuk Ayo ngapain? ngapain? Yuk Kira-kira mau kalau ngapain? ada temen yang ngerebut mainan, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Kalau anak masih ngejawabnya nggak tahu, biasanya kan anak kayak gitu ya, malas berpikir gitu. Apalagi anak-anak usia 5 tahun ke bawah, Ya kita nggak bantu, apa-apa, kita bantu. kasih pilihan. Oh, berarti harus antri ya mainannya. Iya, Bu, harus antri. Gitu. Kita bantu. Seperti itu teman-teman, dan mudah-mudahan kita jadi orang tua yang nggak perlu banyak emosi karena kita sudah jelas aturannya, karena kita sudah tahu nih kita akan fokus solusi. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak Terima yang kasih sudah banyak dan bergabung. sebagian besar yang kita bahas lebih banyak Mm-mm. lagi keterampilan-keterampilan dalam mendidik anak tentang gimana menerapkannya, gimana mengaplikasikannya, Mm-mm. itu ada di kelas skill orang tua. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau ikutan, ya boleh, silahkan. Karena insya Allah kelas ini menurut kami ya sangat value. Kenapa? Karena sekali daftar aja, ya itu nggak ada batas belajarnya. Bisa Mm-mm. belajar kapan aja selama apapun yang teman-teman inginkan. Kayak gitu. Dan materinya melingkupi semua, lengkap sekali menurut kami ya, cukup lengkap. Dan insya Allah juga materinya sudah kami sortir ya, yang berdasarkan pengalaman sehingga kami mensarikan dalam 7 pilar parenting yang insya Ya. Allah ini bisa menjawab gitu ya permasalahan teman-teman apapun itu insya Allah Termasuk semua mudah-mudahan. carut-marutnya itu dibahas sih. Mm. Maksudnya bukan orang tua harus begini, harus begitu, harus bukan ya, tapi kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu, di mana keterbatasan kita, di mana kekurangan kita, di mana realitanya, ya kenyataannya memang kita nggak akan bisa seperti ini, nggak akan bisa sempurna dan yang lain. Ya semua carut marutnya itu juga semua dibahas dalam kelas ke orang tua, sehingga itu tadi kita jadi pertengahan, ya. Jadi orang tua tuh yang nggak terlalu ngoyo, tapi juga nggak mendidik anak tanpa ilmu, ada di pertengahan, gitu ya. Kita mampu, kita belajar, kita coba praktekkan, tapi juga kita nggak perfeksionis, ya, sesuai kemampuan saya. Begitu. Nah, itu insya Allah ada banyak keterampilan-keterampilan lainnya yang dibahas di kelas orang tua. Begitu untuk yang mendaftar, silakan. Masih ada diskonnya kalau daftar sekarang, mau daftar nanti juga ya boleh, silakan. Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Bisa ikut webinar-webinar seperti ini atau ikutin konten edukasi di Instagram. Karena di Mm-mm. webinar-webinar seperti ini juga ya potongan-potongan dari kelas skill orang tua ya itu kami bagikan di sini. Jadi kalau mau ikut boleh silakan ya. Tapi kalau ingin yang lebih terstruktur lengkap, khususnya di bagian gimana kita mulai bisa ngeregulasi diri sendiri sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, nah itu ada di kelas skill orang tua. Jadi kalau mau mendaftar boleh silakan dari Instagram atau ada di link yang apa kami bagikan di chat barusan, boleh juga silakan saja. Gitu yang mana saja, banyak referensi belajar, salah satunya Mm-mm. lewat parenting berdua, lewat kelas skill orang tua. Begitu mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kita untuk menjadi orang tua yang ya lebih baik, ya, yang bisa mempertanggungjawabkan ya pendidikan kita, pengasuhan kita kepada anak-anak kita, ya, di akhirat kelak, ya, kita menjadi orang tua yang sampai kita menjadi orang tua yang nanti dituntut ya di akhirat. Kenapa? Karena ya tidak pernah membekali anaknya atau kurang membekali anaknya dengan ya bekal-bekal yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Begitu. Jadi ya ini tanggung jawab terbesar kita. Salah satu ibadah terpanjang selain rumah tangga ya kan. Mm-mm. Selain menikah, selain mendidik istri, mendidik suami juga ibadah terpanjang kita jadi orang tua. Tuh. Begitu. Jadi masa kita melangkah tanpa ilmu kan gimana ya? Sangat rugi sekali bisa terjebak ke kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Itu Oke. saja teman-teman sekalian, kami Mm-mm. mohon maaf karena pasti banyak kekurangannya. Apalagi ini ya banyak penundaan dan yang lain begitu kemarin ya. Sekali lagi kami mohon maaf yang banyak. Itu saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Nanti rekaman dan materinya akan kami bagikan di grup mungkin besok ya. Jadi silakan ditunggu begitu. Selamat sore. Selamat Assalamualaikum berlibur. warahmatullahi Masya wabarakatuh. Ya, selamat berlibur ya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Oke, banyak terima sekali. kasih banyak.